Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Rahmatun akan mempresentasikan tentang metode pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke macam-macam metode pengumpulan data, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data dalam PTK adalah teknik atau cara yang dilakukan peneliti dalam penelitian tindakan kelas yang mana bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Nah, kita kan sudah tahu ya apa itu metode. Metode kan merupakan langkah-langkah yang strategis. Nah, kalau metode pengumpulan data berarti kan langkah-langkah yang strategis untuk mendapatkan data. Jadi singkatnya seperti itu. Oke, di sini ada macam-macam metode pengumpulan data. Ada 5 macam metode pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi. Kemudian yang kedua, metode self-report atau bisa juga disebut dengan metode angket atau kuesioner. Yang ketiga, metode wawancara. Dan yang keempat, metode dokumentasi. Dan metode yang terakhir yaitu metode tes. Oke, yang pertama yaitu metode observasi. Jadi metode observasi ini metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan. Nah, pengumpulan data melalui observasi ini bisa dilakukan ketika siswa sedang berdiskusi atau ketika pembelajaran itu sedang berlangsung, dan juga bisa dilakukan ketika praktikum. Jadi pada intinya pengumpulan data melalui observasi ini bisa dilakukan, bisa merekam data saat proses terjadinya itu tadi. Nah, kegiatan observasi ini bisa bersifat langsung atau participative observation maupun tidak langsung, non-participative observation. Nah, apa bedanya kalau kegiatan observasi yang bersifat langsung ini? Artinya guru langsung terlibat dalam proses pengamatan tersebut. Nah, jika tidak langsung maka guru tersebut tidak terlibat langsung, tidak terjun langsung ke lapangan. Jadi seperti itu bedanya. Nah, pertanyaannya bagaimana observasi tidak langsung itu jika tidak berinteraksi dengan objeknya langsung? Nah, jadi kalau observasi tidak langsung itu bisa hanya merekam segala aktivitas atau segala indikator yang diinginkan saja, yang dibutuhkan saja. Jadi tidak perlu langsung terjun ke lapangan. Nah, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan observasi atau pengamatan. Yang pertama ada perencanaan bersama. Jadi sebelum melakukan observasi terlebih dahulu menyusun perencanaan. Kemudian yang kedua ada fokus. Nah, fokus pengamatan di sini tidak boleh secara luas, tetapi harus secara spesifik atau sempit. Yang ketiga ada membangun kriteria. Jadi guru tersebut harus membuat kriteria keberhasilan atau sasaran yang ingin dicapai. Misalnya, guru menargetkan akan mengamati 30 siswa dalam satu kelas pada diskusi. Nah, itu kan ditentukan sasarannya yang ingin dicapai. Kemudian ada keterampilan observasi. Nah, seorang pengamat itu juga harus memiliki keterampilan. Nah, yang terakhir ada balikan atau feedback. Nah, setelah observasi, maka kan ada feedback di situ. Ya, slide selanjutnya yaitu metode self-report. Nah, apa sih metode self-report ini? Metode self-report ini dapat berbentuk angket atau kuesioner yang dapat digunakan untuk menjaring atau menyaring pendapat siswa tentang pembelajaran. Jadi angket ini dibuat sederhana dan memuat pertanyaan yang dapat direspon oleh siswa secara terbuka. Ya, slide selanjutnya yaitu metode self-report. Nah, apa sih metode self-report ini? Metode self-report ini dapat berbentuk angket atau kuesioner yang dapat digunakan untuk menjaring atau menyaring pendapat siswa tentang pembelajaran. Jadi angket ini dibuat sederhana dan memuat pertanyaan yang dapat direspon oleh siswa secara terbuka. Nah, oke, kemudian dilihat dari cara menjawabnya, itu angket dibagi menjadi 2. Yang pertama angket terbuka dan yang kedua angket tertutup. Nah, angket terbuka ini di mana pihak yang mengisi atau siswa tadi diberikan kesempatan untuk menjawab sesuai perasaan mereka atau pengalaman mereka.
Sedangkan di angket yang tertutup itu mereka tidak bisa bebas berpendapat, melainkan di situ ada pilihan dalam pertanyaannya, dalam jawabannya. Oke, di sini ada contoh dari metode self report atau metode angket tadi. Dilihat nomor 1 di situ ada pertanyaan, apa yang paling menarik bagimu dalam pelajaran tadi? Nah, di sini kan kalau dilihat dari pertanyaannya ini kan memuat jawabannya akan memuat pendapat mereka, dan pendapat mereka itu bebas, tidak dibatasi oleh pilihan-pilihan A, B, C, D atau yang lainnya. Nah, di sini yang dinamakan angket terbuka. Berbeda dengan contoh yang kedua. Nah, kita baca, selama pelajaran berlangsung, berapa pertanyaan yang telah kamu sampaikan? Nah, di situ kan ada jawaban A, B, C, D. Nah, ini artinya siswa tidak bisa bebas berpendapat, melainkan dibatasi dengan adanya jawaban yang ada di situ. Nah, inilah yang dimaksud dengan angket tertutup. Oke, di slide selanjutnya ada metode wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara, narasumber atau informan. Nah, tujuan wawancara sendiri adalah untuk menggali informasi dari yang diteliti. Nah, wawancara dapat dilakukan pada siswa tentang pelajaran yang telah dilakukan. Jadi, kalau metode wawancara ini kan sudah biasa ya, mungkin sudah paham semua. Jadi, untuk menggali informasi itu guru bisa langsung melakukan wawancara. Misal, langsung wawancara kepada murid. Kenapa tadi tidak antusias di kelas? Kenapa tadi ngantuk? Itu kan bisa langsung wawancara kepada murid itu. Oke, selanjutnya adalah metode dokumentasi. Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen. Metode dokumentasi dipakai untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber dokumen yang mungkin atau bahkan berlawanan dengan hasil wawancara. Nah, dokumen yang dimaksudkan adalah semua catatan harian siswa, guru, kepala sekolah, dan yang berhubungan dengan penelitian. Oke, di sini ada contoh dari metode dokumentasi. Nah, ini metode dokumentasi dari catatan harian guru. Nah, di sini bisa dilihat ya, hari, tanggal, Rabu misal. Kemudian pelajaran SKI. Pertanyaan, bagaimana pendapat kalian tentang sejarah Bani Umayyah tadi? Nah, bagaimana respon siswa? Yang pertama kali tidak ada yang menjawab pada kesempatan pertama. Nah, yang kedua, setelah diberi tuntunan, ada 2 orang yang menjawab. Nah, kesimpulannya anak-anak kurang antusias dalam pembelajaran. Nah, di sini kan bisa dijadikan tambahan data dalam pengumpulan data tadi menggunakan metode dokumentasi. Yang mana di sini saya beri contoh yaitu catatan harian guru. Oke, metode yang terakhir yaitu metode tes. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Nah, metode tes ini bisa bersifat formal dan non-formal. Nah, dikatakan sebagai metode tes formal apabila dalam 1 kali tatap muka di kelas itu seluruhnya digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan tes. Sedangkan yang dikatakan dengan tes non-formal itu jika tes yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran di kelas. Jadi di sini saya ulangi lagi, kalau untuk tes formal itu artinya full dalam di kelas itu full untuk dilakukan tes tanpa adanya pembelajaran. Nah, jika tes non formal itu berarti masih digabungkan atau diintegrasikan dengan proses pembelajaran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Asafikum alfa alfi istifain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.